Dan kowe iki sinau nunggangi. Aja sinau ditunggangi lah. Sekarang ini kan sing marake bangsa Indonesia ditunggangi wong sak donya, kuwi lak mergo ana negara to. Nek ora ana negara lak ora kaya ngene iki. Setiap orang menjadi tidak berdaulat karena kedaulatan ada di tangan pemerintah. Setiap orang tidak punya kedaulatan sekarang. Bahkan milih pemimpin pun Anda tidak berdaulat. Dipilihkan loro kowe kon milih siji. Kuwi dudu kedaulatan kuwi. Nek kedaulatan ya mlebu pasar sak karepmu tuku panganan apa kan begitu. Jadi kita ini gara-gara ada negara kehilangan kedaulatan, kehilangan keutuhan sebagai manusia, kehilangan persatuan sebagai masyarakat, kehilangan akal sehat, kehilangan martabat. Jadi negara ini membuat kita hancur sebagai manusia. Ini butuh perubahan konstitusi enggak? Gitu. Kalau mau kafah ya. Ini revolusinya hanya cukup revolusi mental dalam diri pelaku-pelakunya, ataukah butuh atmosfer baru, butuh konstitusi baru? Kalau kita yang sudah tahu di Maiyah kan, iki sistem negara iki butuh didandani pora. Apa terus kaya ngene iki presidensial, setengah-setengah kaya ngene iki? Ataukah kita mulai berpikir untuk merumuskan kembali kontinuasi dari zaman-zaman yang lalu? Jadi kita batalkan dulu republik ini, kemudian kita teruskan dengan bentuk baru yang tidak terikat pada bentuk-bentuk negara yang atau komunitas yang ada di dunia misalnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya sangat pragmatis. Tetapi di luar itu yang juga saya mau tanyakan sama Sabrang, janjane uripmu, uripku, uripe wong-wong iki jane simpel to. Sing penting apa to, sing wajib ki apa to? Kowe ilahi rojiun lulus minggu kita, minggu kita. Ono banjir ya monggo, ono lesus monggo, ono tsunami monggo, ono negara apa ora ono negara monggo, sing penting kowe kan sing ditakoki mung kelakuanmu piye. Kan begitu kan Mas. Hidup itu cuma itu kok. Kowe karo bojomu piye, karo anakmu piye, karo tanggamu piye, mung kuwi wae. Perkara kene mungkin melarat, kadang-kadang kangelan bayar sekolah, itu cuman itu romantika, dialektika kehidupan biasa gitu. Tetap itu kan yang wajib seperti cuman gampang kok, asal kue beres karo Gusti Allah kan wis selesai masalah. Cuman sekarang ini kita kan dibebani Indonesia, dibebani negara. Ngopo to urip dadak nganggo negara barang sehingga kalau ngambil keputusan apa-apa itu kudu kompak antarane wong Sabang nganti Merauke sing jumlahe atusan yuta. Itu. Nek upama kerajaan kan keputusan itu tidak seruwet itu. Nek pas ono raja sing apik wis langsung dhek dawuh selesai masalah. Kalau sekarang kan milih lurah wae kudu pilkades. Coba. Di satu pihak kita disuruh pilih lurah dengan cara modern, di lain pihak tiba-tiba lurah boleh orang lain dari luar desa itu, kan begitu. Jadi kita itu sebenarnya melakukan apa? Iki sing gara-gara negara itu dadi repot kabeh. Nah, sekarang boleh enggak Anda habis waktu Anda, habis energi Anda, hati dan pikiran Anda mikirin negara? Mongko wajib awake dhewe iki mung sederhana. Sing penting kowe rabi, tenanan nyambut gawe, ngibadah ya lumayan kan gitu kan. Cuman itu tok kok, hidup itu sangat sederhana. Dan itu yang saya lakukan ya cuman itu kok. Saya kan tidak punya libido macam-macam lah. Ya syahwat politik maupun syahwat yang lain-lain. Ada seorang pemimpin negara yang dulu sampai umur 50 tahun ke atas itu minta disuntik obat kuat terus oleh dokternya. Sampai akhirnya dokternya keberatan. Nanti Bapak umur 60 ke atas bisa hancur-hancuran kalau begini. Terus tugas saya sebagai dokter adalah menjaga kesehatan Bapak, bukan menghancurkan kesehatan Bapak. Nanti setelah dia setelah umur 60 ke atas baru beliau sadar, wah ya yang aku biyen melu kowe nganut kowe aku ora banget aku lara kaya ngene dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kan kita jadi repot karena negara. Gitu loh. Nah, saiki nek awake dhewe ngurusin negara, posisi kita kan sudah jelas. Kejaba kowe dadi pejabat,
dikasih mandat, legalitas, gaji dan fasilitas, baru Anda wajib. Nah, nek kowe lah ora. Gitu loh. Kowe ya kejaba sing iya ya, tapi kan rata-rata kan ora umumnya. Kowe ya ora dadi apa-apa, dianggap ya ora. Njur kowe saiki kudu mikir negara semono gedene kan gitu. Nah, itu kan boleh nggak itu merusak hidup kita? Boleh nggak Indonesia merusak hidupmu? Kan begitu. Loh, wong kowe ya ora kewajiban apa-apa. Kewajiban kuwi pokoke innalillahi wa inna ilaihi rajiun mengko tok. Kan itu. Itu yang saya tanyakan, Brang. Bagaimana orang Ma'iyah menyikapi itu? Nyuwun sewu sedikit. Makanya kemarin Kiai Kanjeng saya minta untuk salah satu dolanannya itu jaranan. Yang jaran teji gitu ya. Lu kok jaranan apa kok cah cilik diwuri jaran ben kowe iki sinau nunggangi. Aja sinau ditunggangi lah. Sekarang ini kan sing marake bangsa Indonesia ditunggangi wong sak donya, kuwi lak mergo negara to. Nek ora negara lak ora kaya ngene iki. Setiap orang menjadi tidak berdaulat karena kedaulatan ada di tangan pemerintah. Setiap orang tidak punya kedaulatan sekarang. Bahkan milih pemimpin pun Anda tidak berdaulat. Dipilihkan loro kowe kon milih siji, kuwi dudu kedaulatan kuwi. Nek kedaulatan ya mlebu pasar sak karepmu tuku panganan apa kan begitu. Jadi kita ini gara-gara ada negara kehilangan kedaulatan, kehilangan keutuhan sebagai manusia, kehilangan persatuan sebagai masyarakat, kehilangan akal sehat, kehilangan martabat. Jadi negara ini membuat kita hancur sebagai manusia. Makanya Totok dulu usul apa Tok? Keruntuhan manusia. Jadi yang runtuh sekarang itu manusia. Gitu loh. Karena tidak dikenal manusia, yang dikenal itu presiden, pengusaha, caleg, gitu ya. Kamu namamu siapa, cuma gitu dok. Tapi manusia tidak dikenal dan tidak diperhatikan oleh wilayah apapun saja. Dunia pendidikan tidak peduli sama manusia. Pokoknya bocah apal Quran, bocah iso iki, nggak skripsi, ngono dok. Dia tidak diperhatikan kepribadiannya, tidak diperhatikan dirinya itu siapa, tidak dipandu untuk menemukan apa. Alladzina nasullah wa ansahum anfusahum dan seterusnya, tidak diperhatikan. Dunia agama yang seharusnya paling canggih dan mendapatkan supply dari Allah, cara-cara untuk memanusiakan manusia agar supaya manusia menemukan dirinya, juga tidak memanusiakan manusia. Manusia itu hanya disebut musyrik, kafir, sunnah, syiah, NU, Muhammadiyah. Ora ono sing menungso, ora ono. Sing ono NU, HTI. Ngono ta? Piye to kuwi? Kewan apa kuwi kabeh? Itu makhluk apaan itu? Kuwi lak mung gedhok karo sega kebuli mau. Lah parine ndi parine? Padinya mana? Padi dirimu itu mana? Nah ini yang dihancurkan negara. Kowe ora ngerti kesengsaraanku benisuk ben sore, bendino ganti kutha nunggang pesawat, terus diperiksa sabuke kon nyopot. Gunting dirampas. Dan ora ana gunane MH Nun Najib Mbah Nun Cak Nun ora ana gunane. Ngerti yo aku ngambung tangan tetep ngerampas gunting coba. Kuwi nek menungso lak ora kaya ngono kuwi to. Nek menungso kan duwe pikiran bakal sehat. Wong aku bar ku ambung tanganku kok takoni identitasku iki lho. Kita bisa. Ada ID-nya Cak. Lho piye to? Lah kuwi iki sapa sing kok Cak iki sapa? Lagi menungso iki wis kelangan pol wisan. Wis ilang pol. Sak utek-uteke. Ya piye kuwi? Sudah defisit total. Dari martabatnya, akal sehatnya, melaksanakan peraturan tidak tahu hulunya, tidak tahu hilirnya, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu kenapa harus ada peraturan dan tidak tahu tujuannya. Kowe meriksa wong lek nek kowe urung ngerti wonge kuwi sapa, nek kowe wis ngerti wonge kuwi sapa dan sudah membuktikan sekian lama bahwa dia tidak berbahaya, ya kudune kok percaya no. Kowe ora perlu negara, kuwi mbok-mbok dodolan sego ning warung kowe ngerti. Nek kowe bendina rono ya wis ora wis gari nyatet ning bon kuwi ta. Orang ya setiap orang diawasi ya ora. Semakin modern, semakin kita tidak kenal manusia, maka kita tidak pernah percaya kepada manusia. Kan gitu. Begitu nek wis modern kampusnya gawe kantin antri ngono kae, njur kowe njupuk panganan
bayar sik lagi mangan kan ngono. Nek ning warung kan mangan sak kemengmu, bayare keri, dan dia tidak ngawasi kowe njupuk kerupuk piro, karena fakta warung itu tidak hanya ekonomi, ada fakta budaya, ada fakta kepercayaan, ada fakta kemanusiaan, ada fakta bebrayan, ada fakta macam-macam. Kalaupun dia ditipu, dia masih punya Tuhan, dia masih punya ngunduh wong pakarti, masih punya kualat, masih punya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa syarran yarah, dan seterusnya. Ada faktor yang lain di dalam wong saiki lak ora dodolan adalah ekonomi, adalah uang, adalah itu pun dipersempit, dodolan adalah ekonomi, ekonomi adalah uang, uang adalah badi. Coba. Ora rugi wae nyebut rugi. Wah mau ono duit ning dalan ora tak jupuk rugi aku. Rugi apa kowe? Kok rugi iki lho? Rugi nek kowe kelangan duit. Iki piye to iki? Jadi kui tak rugi ora mudeng wong saiki, Bro. Dan ini semua gara-gara negara. Keraton gagal gawe negara apa meneh. Gitu loh. Kalau raja dia elek kok angger raja feodal ngene-ngene. Itu karena apa? Karena orang modern tidak punya mekanisme untuk saling percaya satu sama lain. Maka tidak mungkin ada raja yang dilantik untuk dipercaya. Dulu kenapa ada raja? Karena rakyatnya percaya. Meskipun banyak raja yang tidak bisa dipercaya. Tetapi ada manusianya gitu loh. Jek gelem jek ono urusan percaya. Saiki sapa wae ra dipercaya kok. Siapapun tidak dipercaya sekarang. Karena memang akhirnya siapapun tidak bisa dipercaya. Coba gunting cilik lho meng tinggal iki lho Mas. Kuwi dirampas. Aku kondo le, tak ngandani ya. Aku nek arep mateni kowe, kuwi ora perlu gunting, aku meng mandeng kowe mati. Mripatku arep kok rampas, arep kok selagi kotak apa piye? Piye to kuwi karepmu? Kuwi aturan opo? Kuwi gunting dirampas, sabuk dicopot. Ya untung saya adalah orang yang sangat sabar, orang yang sangat ngalah, orang yang sangat menampung. Tapi kan tidak seluruh waktu, ada saat-saat aku mau ono gunting pancen rasa diperiksa tak gawa, rasa macam-macam tak tinggal. Nggih ini semua gara-gara negara. Nah teman-teman sekalian, kamu jangan disiksa oleh negara. Ini bukan negara, bikin negara tapi orang jadi negara toh. Mosok ngene iki negara. Mosok kowe kudu duwe KTP. Sing butuh KTP dudu kowe. Sing butuh KTP ki wong sing kudu nglayani kowe ben ngerti sing tak layani sapa wae, bukan yang dilayani. Wedhus kok kayak iki wedhus 3, 4, 5, wedhus ora butuh. Sing butuh ki sing ngangon, gitu ya. Jadi kudune pemerintah kuwi tugas ngurusi kowe, wong dhek dibayar kayak omah, kayak duit, kayak fasilitas ya toh, kayak SPJ. Kae sing kudune ngeterke KTP-mu ning omah. Begitu anakmu lahir kowe gari telepon, Pak, gini, oke, namanya siapa? Langsung dibikinin akte, dikasih subsidi, dikasih KTP, dikasih ke rumahnya, diantar. Lah kok rakyat bayar malah dikongkon antri gitu. Sing dibayar sopo, sing bayar sopo, gitu loh. Dan ini tidak ada yang berani bantah. Dan saya juga sering tidak bantah saking sabarnya. Nek pas orang sabar tak cekel, antri. Mbok arep jasan nganggo tas ecolak, pokoknya ora antri. Hei, antri. Nah, terus wong-wong bandara kan ketemu Mbak Fia Siswi. Cak Nun tuh serius ya. Maksudnya gimana? Cak Nun tuh kalau disiplin bener loh. Iya. Gak antri kadang dicolek, kadang diselus, kadang nek pas bermakian jam 3 terus jam 4 terus ini bandara njur kon sabar. Saya kira Allah tidak menciptakan kesabaran untuk seperti itu. Ada momentum dan konteks untuk sabar diterapkan. Tidak semua hal kita harus sabar, gitu ya. Gelas dipecah terus, ora iso sabar terus.
Gitu ya teman sekalian, itu maksud saya Brang. Saya tanya sama Sabrang, jadi bagaimana teman-teman makyah ini? Anda harus beres dulu ya dirimu dengan Allah, beres dulu karo Kanjeng Nabi, karo uripmu, keluargamu beres sik. Bar kuwi nek kowe arep sedekah nang negara, sing cilik-cilik kan gampang, nek sedekah nang sesama manusia kan mudah, Mas. Tukang parkir kok tambahi, mengono tak gampang, warung kok tinggali kan. Nek sedekah aslinya kan gampang. Cuman sedekah kepada Indonesia kan ruwete ora karu-karuan. Sukar sekali. Engkau ngomong ngene lho kudune jare radikalis. Piye to iki? Iki jadi untuk Anda pribadi gitu itu. Kewajibanmu sudah jelas sama Allah itu beres dulu, baru sedekah kepada negara. Nah malam ini, nek kita harus sedekah secara nasional kepada negara, itu hitungannya piye? Akan kita lakukan atau tidak, enggak tahu juga. Sebenarnya malam hari ini kita akan punya tamu yang konteksnya sebenarnya ini, cuman beliau tiba-tiba istrinya sakit. Karena kita akan hitung-hitungan keuangan nasional, kita akan hitung-hitungan beneran. Aku lah ramu deng duit. Ngelbokke kartu nang ATM warawani. Moh aku dinggo ndak mlebu njur iso njupuk. Njur tak. Soalnya aku nek nang Amerika biyen tuku rokok kok ora metu rokoke, nolah-noleh aku. Dolek watu. Pecah. Ono sepur kok aku diperlakukan ora apik. Nek kuwi tempat duduknya yang pakai karet dan apa tak sileti. Taksi barang nek arep ngapusi tak kena ngono tenan piye. Aku biyen was. Akhirnya dibales. Numpak taksi. Welek taksi ini bocor. Joke klebus banyu, ora ana bempere, ora ana pire. Gladak. Jam 3 bengi ning Jakarta bar rekaman karo Kiai Kanjeng. Supir ngawur nyetir, terus akhirnya Andi yang ngawal saya. Mas, hati-hati nyupir. Kamu tahu nggak bahwa siapa ini? Tahu. Siapa tahu-tahu? Jajah Handika. Bobolan. Aku seneng tenan wong iki. Wah, seneng wong jan pengetahuane top tenan. Aku Jajah Handika loh. Tapi kan supir taksi nggak bisa dong kita tuntut untuk tahu persis ini siapa. Wong saya diundang ceramah di Jerman. Gambarnya gede, selamat datang Bapak Emmanuel Najib di Jerman, di Berlin. Lah, cetok gambare kaya ngono kae. Terus aku teko karo Mbak Via. Terus panitianya, monggo Mas Bimbo ngono. Iya coba. Iya coba. Terus arep diapake menungso kaya ngene. Makanya saya itu mohon sama Allah, ya Allah, mbok sudah bikin hibrida baru. Kan dulu Homo erectus gagal, Homo apa gagal. Sekarang ini Homo sapien, ketok ya ora jelas iki mbok gawe sing anyar. Ning kula daftarke Cahmaya. Jadi nanti kalau ada kehidupan baru, ada makhluk baru, manusia baru, Anda diwujudkan dan dijilmakan kembali menjadi bagian dari makhluk yang baru itu karena Anda sudah lebih siap memimpin masa depan. Ini syirik ini. Ngono kok. Syirik ya iki kewan nopo syirik. Ngene syirik, ngono syirik. Nyekel keris syirik. Sembarang kok syirik saiki ya Allah. Padahal orang itu saya jelas MH tidak di MH-kan. Apa enggak syirik itu? Dijajah handikakan coba. Musyrik besar. Saya ke daerahnya TGB sama Mbak Via, ke Mataram. Ibu-ibu lirik-lirik, ngobrol-ngobrol, luting-luting, ini. Begitu pesawat turun, semua berdiri, Mbak Via didekatin. Ibu itu suaminya ya? Iya Bu. Kenapa Bu? Bos Mulyadi ya? Terus Mbak Via jawab, yes.
Wis. Asarep diapake brang menungso kaya ngene iki brang ya wis lah asarep mulane anak-anakku semua bangunlah kemanusiaanmu, sadarlah dirimu, kenalilah kelengkapan-kelengkapanmu ya. Itu yang disebut sabrang inklusif. Kamu itu tidak eksklusif. Atas dirimu sendiri ya inklusif, atas dunia dan makhluk-makhluknya juga inklusif. Bahasa Arabnya kafah lah. Kata sabrang tadi, kalau kamu memang liberal ya, apalagi terus nganggu Islam liberal paman, ya kamu tidak akan menolak siapapun karena kamu punya cara, kamu adalah dalang, kamu adalah ilmuwan, kamu adalah ahli kebijaksanaan yang bisa memperlakukan siapapun dengan cara yang bermacam-macam. Orang kurang lakon jenenge dalang. Nek saiki kanca-kanca kan lebih banyak menolak daripada menerima. Kae ngene, kae ngene, kae HTI kae. Kan gitu. Lah di Maiyah kan sangat inklusif. Sopo wae. Betul-betul sopo wae. Dan itu kan orang semakin lama semakin tahu di mana-mana. Gitu, teman-teman sekalian. Arep tatoan, arep gimbal. Di Surabaya itu kan kalau pengamanan Kiai Kanjeng kan gimbal kabeh kuwi. Itu kan piye kuwi kok pasukane Cak Nun gimbal tatoan kaya ngono kuwi. Apa lanang-lanang kon jilbaban nang ngono ya wis. Ayo wis gimbal ya ben gimbal ae. Dulu kan pernah ada tari irian di sini ya. Yang menganggo ya ora koteka banget yang pokoknya ya orang nganggo kathok ngono kae lho ya, orang nganggo. Kan di sini ada gambarnya itu. Di sini kan dan bagus banget. Dan ada teman-teman yang piye Cak pengajian kok ono tari kaya ngono. Lah kon tari piye? Kon tari piye? Apa wong Irian Jaya kok tukoke gamis-gamis ngono? Iya karepmu piye? Ayo ngono kuwi. Kewajibanmu adalah menerima orang seperti itu, kemudian mempergaulkan kebaikanmu, membawa Islammu melalui perilaku yang baik, dan jangan pakai kata Islam, tapi cukup menunjukkan dan memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu Allah memberinya hidayah. Sebab kamu tidak bisa mengislamkan orang. Yang bisa mengislamkan orang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo njuruhani saya berhasil mengislamkan gitu. Ora ono. Tidak ada orang di Islam, hanya ada orang mengislamkan dirinya sendiri karena petunjuk Allah. Makanya tidak ada orang disahadatkan, ya tidak ada orang bersahadat sendiri, ngawur ae. Masa aku makili gue sahadat, susu nek gue maling, aku mau melu tanggung jawab. Ya gue sahadat dewe, kafir dewe kan begitu dalam Islam. Begitu mandiri, begitu demokratis, begitu otentik Islam itu. Kan begitu sekalian ya. Berang kira-kira piye iki? Jamaah kudu piye nang negara. Meskipun tidak harus nek ora ya ora apa-apa, sing penting kowe uripmu beres. Dengan Allah, Rasulullah jangan punya masalah dengan siapapun saja. Oke, mungkin saya merespon tentang pertama urusan duit piro kuwi mau. Prinsip pertama, duit berapa saja tidak akan bisa membereskan Indonesia. Piro wae duit sak dekro. Total utang dunia itu nek ra salah 700 triliun US dollar apa piro ngono. 700 triliunan total utangnya. Kan ya ndagel utang karo sapa? Wong aku utang karo kowe utang karo kowe utang karo kae karo gitu totale sak ono kuwi lho. Jadi mau duit gini, nek kalau duit menjawab bisa membuat society, Kanjeng Nabi dulu ketika ditawari gunung emas pasti mau. Kanjeng Nabi ditawari gunung emas enggak mau. Duit bukanlah jalan untuk membereskan, tapi dia salah satu sarana untuk ikut membereskan. Jadi bensinnya sepiro akeh, nek mesinnya bobrok, tetep ora bakal mlaku. Nek duit nganggo dandanin dhisik mesine, lagi diisi bensin, njuk di starter, engko kayak sing bocor-bocor dandani meneh, sing ra beres, kayak engko nek wis mlaku ketok ndi sing ra beres, tambah jalan ketahuan mana yang nggak beres, sedikit demi sedikit diberesin. Nek duit blek Indonesia utangnya bayar kabeh apa beres? Ora juga. Jangan lupa Anda lihat coba sejarah, lihat Malaysia dan lihat Arab Saudi, di mana ketika lulus SMA kayak subsidi date, lulus kuliah kayak idet, negara ngeidet akhirnya karuan go wong-wongane. Lihat output hasilnya seperti apa. Bahkan Mahathir sendiri menyesal dengan keputusan itu.
goleki kalimate, ono kalimate. Memberi duit bukan berarti sesuatu yang selalu baik kalau dia tidak membangun mesin dalam manusianya. Yang penting mesinnya bergerak kok. Bukan apa sebenarnya dite sepiro kok. Tapi nek rano dit ya ora ono bensin saapi-apike apa sebenarnya mesin nek rano bensinnya ya ora mlaku. Jadi tetap sinambung butuh. Tapi jawabannya bukan hanya pada jumlah duit berapa. Tapi piye penggunaan duit tersebut. Luwih parah Jepang. Nah dari hitung-hitungan itu loh. Tapi butuh pembahasan dari dunia ekonomi sing rada jero untuk itu. Jadi utang dan segala macam mungkin gue beres-beres dewe kalau mesinnya memang sudah berjalan dengan baik. Dan kalau saya sendiri pribadi urusan negara, kerajaan itu kan saya melihatnya hipotesis. Itu kan perkembangan peradaban manusia mencoba mencari bentuknya, mencari bentuk bagaimana untuk menata komunitasnya. Kemudian kerajaan, terus kemudian jajal demokrasi karena teknologinya cukup ketika ono mesin cetak, jadi informasi gampang tersebar, terus demokrasi mulai tersebar. Demokrasi ada baiknya juga dibandingkan kerajaan. Salah satunya perpindahan kekuasaan dalam demokrasi itu tidak menghasilkan pertumpahan darah. Itu yang beda karo kerajaan. Kerajaan ganti rojo ada pertumpahan darah. Efeknya gimana? Kalau ada pertumpahan darah ganti rojo, riset sekon nol meneh ki sejarah. Nol meneh. Memang demokrasi adalah jenis pemerintahan yang tidak efektif. Opo-opo rembuk. Keputusan nek rojo kan kari 10 menit diputuske beres. Nah demokrasi rembuk, suwe 10 tahun lagi rampung masalahnya wis liwat. Iki dadi nek misalnya demokrasi bojomu apa jenenge arep nglairke kowe demokrasi rembuk. Iki kudu disesar apa ora iki? Wah, demokrasi berdebat wis salah mencotot iki. Selama digetak satpam metu, kaget wah metu satpam. Nah, apa namanya? Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi ada satu hal yang kita dari ambil demokrasi, dari sudut pandang kedamaian kita ambil ya, bahwa perpindahan kekuasaan tidak menghasilkan pertumpahan darah, walaupun keributannya masih terjadi. Tapi ada satu hal dari keuntungan demokrasi yang apa namanya yang tidak kita ambil. Gini, kalau kerajaan pergantian kekuasaan menghasilkan pertumpahan darah dan pertumbuhannya tidak kontinu. Karena rencana raja berikutnya pasti memotong raja yang kemarin. Betul enggak? Wes ganti program sama sekali, mulai sekon nol. Demokrasi seharusnya, ya ngono, ingin punya rencana besar, rencana 10 tahun seperti apa, rencana 15 tahun seperti apa, itu pergantian kekuasaan, rencana yang baik diteruskan, kudune ngono. Orang malah ngeklaim prestasi. Nah itu menurut saya salah satu demokrasi yang belum baik di Indonesia adalah kontinuasi tersebut. Karena ganti kurikulum wis ping pira wae. Contohnya, belum tentang planning-planning yang lain. Ini saya kasih contoh yang saya dengar ya, ceritanya begini. Misalnya kita nggak bisa swasembada pangan gitu. Angel banget yang jenis swasembada pangan. Di Cina sekarang sudah swasembada pangan. Kita produksi beras misalnya itu sehektar sekitar 4, 5, 6 ton lah ya. Di Cina sekarang sudah 15 ton. Satu hektar itu. Bagaimana? Mereka punya rencana panjang. Mereka 10 sampai 15 tahun itu merencanakan itu. Bagaimana caranya Bulognya bayari harga mahal. Harganya harga ekspor ke negara C. Jadi kan nek menghasilkan produk ekspor negara A iki ya sing larang-larang Eropa, Amerika dan seterusnya ke negara B, negara C itu ke Indonesia dan seterusnya. Jadi petani hasilnya berapa sama mereka dibeli sama Bulog dengan harga ekspor negara C. Setelah itu dilempar ke masyarakat dengan harga rendah. Jadi tombok iki, memang rugi awalnya. Tapi efeknya petani jadi punya duit yang lebih. Karena dia tidak bisa mengembangkan lahan, dia bisanya intensifikasi. Dia mengambil sarjana pertanian dibayar mahal karena dia punya duit. Tapi piye carane pokoknya lemahku sak hektar produksinya meningkat. Tahun berikutnya naik 6, naik lagi 7, naik lagi 8. Butuh 10 sampai 15 tahun sampai sekarang ini sekitar 13-14an ton. Itu luar biasa banyak sudah swasembada. Nah itu program 15 tahun, nah Indonesia mungkin terjadi. Ngopo? Maksimal presiden neng 10 tahun, nek rong periode. Nek aku duwe program 15 tahun, aku sing duwe prestasi presiden berikutnya.
Jadi kita tidak punya planning rencana jangka panjang, setahu saya. Pak, karena ada resiko tersebut, nah aku planning rencana 15 tahun lagi gini, 20 tahun lagi begini. Iya nek presidenin terus berikutnya neruske. Nek ora. Nek neruske engko diklaim dadi apa jenenge? Dadi prestasinya dia. Aku iso ngeki contoh, misalnya sekarang prestasi apa-apa, mana yang klaim, mana yang bener, nah aku iso nyebut kene ya ora penak lah, kuwi urusan politik aku gak melu-melu lah. Tapi itu memang salah satu budaya yang masih kita cuaca yang sangat tidak baik itu tadi. Sehingga negara tidak punya planning panjang ki yo arep piye. Negara kok planningnya 5 tahunan. Seorang presiden sepemahaman saya dia harus punya planning paling enggak 25 tahun dia mau ngapain. Negara iki aku mbangun iki saiki 20 tahun ning ndi arep dadi apa. Jepang mau program Piala Dunia 20 tahun loh programnya. 20 tahun kas aku juara dunia. 20 tahun programnya. Kita 5 tahun ganti menteri, aku sing bangun, aku sing ngetok prestasi kan malah ngono nggo. Nah karena cuacanya memang tidak mendukung untuk seperti itu, bisa kita punya solusinya, tapi nanti kita cicil sedikit demi sedikit. Nah apa yang Mak Yah bisa lakukan? Menurut orang-orang Mak Yah, menurut saya basicnya dulu lah. Basicnya dulu seperti Mbah Nun tadi bilang, wajibnya kan dewe dadi menungso kuwi. Jangan lupa, yang namanya ekosistem itu terdiri dari makhluk-makhluknya. Nah ekosistem manusia terdiri dari orang-orangnya. Dari segi besar ekosistem, kalau ada satu rumah kaca, sekelompok orang yang memang sudah membangun cuaca yang baik, itu juga efeknya tidak bisa kita bayangkan berikutnya seperti apa. Jangan menganggap sesuatu itu kecil hanya karena kita tidak bisa melihat hasilnya. Iso wae kowe nandur jati sing panen anakmu iso. Jangan menganggap tidak berprestasi karena ketika kita tidak menanam yurano sing panen kuwi. Jadi melakukan hal seperti yang sekarang kita lakukan, menurut saya itu sudah sangat membantu. Nanti kita cicil sedikit demi sedikit, tidak ada silver bullet, tidak ada satu jawaban untuk menjawab Indonesia yang sekompleks ini. Sidik-sidik, satu baut demi satu baut. Neng nek dhewe gelem nglakoni satu baut demi satu baut, lama-lama mesin itu akan menjadi baik dan Indonesia akan menjadi lebih maju. Ngono wae paling. Oke, teman-teman sekalian, ini Kiai Kanjeng berkewajiban untuk segera ke Sidoarjo karena mereka akan ke 3 kota besok, Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Sehingga untuk masalah teknis mereka hanya bisa 1 nomor lagi kalau masih tersisa para playernya, 1 nomor lagi. Kemudian kita persilahkan mereka mengikuti alat jenenge yo pengamen ya. Kita tetap berprihatin dan ikut berempati kepada Pak Nevi ya, sudah pulang ya, karena beliau ditinggal oleh istri tercinta, oleh ibunya, anak-anaknya. Mudah-mudahan Pak Nevi diberi kekuatan, diberi kesehatan. Saya tidak tahu apakah perlu diberi istri yang baru oleh Allah apa tidak, saya tidak ikut mengambil keputusan. Tapi pokoknya ya Pak Nevi sekarang di luar kehilangan istrinya, Pak Nevi bisa menjadi lebih konsentrasi ke Kiai Kanjeng dan besok juga ikut tur. Ini nanti langsung dia tidak pulang tapi langsung ke Kadipiro untuk berangkat ke Surabaya. Karena kalau pulang juga tidak ada yang menunggunya. Gitu. Teman-teman sekalian, yang ingin kesiko bahasa Indonesia. Ya sembuh. Saya bukan ini bukan riak, bukan sombong, bukan takabur, bukan apa ya. Tapi kalau kita mempelajari secara objektif, Mak Yah ini sebagai konstruksi berpikir, sebagai cara pandang hidup, sebagai sebagai pengambilan jarak terhadap nilai-nilai dan sebagainya, itu sebenarnya sedang membengkak menjadi jawaban tidak nasional, itu jawaban kemanusiaan, jawaban peradaban yang skalanya seluruh dunia. Dan ini bukan
fenomenologi dekade, ini fenomenologi kurun. Ini menjawab begitu banyak hal yang sifatnya langkahnya tuh langkah abad. Jadi saya betul-betul ingin melihat ke depannya bagaimana teman Maya ini. Iki Anda tahu itu bukan milik saya. Ini Allah mengantarkannya dengan petugas-petugasnya kepada Anda semua. Masalahnya adalah apakah dunia butuh jawaban? Apakah dunia ini butuh sembuh? Apakah dunia ini butuh kemaslahatan? Kan itu masalahnya. Kalau soal nilai, kalau soal ketepatan, akurasi, keluasan atau apapun itu, kita oleh Allah ditunjukkan betul-betul begitu banyak sekali jawaban-jawaban yang bisa kita transformasikan dari Allah kepada dunia yang bisa sangat banyak menjawab. Yang sekarang ini kan mandek-dek ya, tidak berani berubah, tidak berani berpikir lain, tidak berani punya pamrih lain, tidak berani punya tujuan lain kecuali materialisme, kapitalisme. Dan Mas Toto tadi bilang nggak ada orang anti Pancasila di seluruh dunia, karena hanya orang aneh kalau dia anti keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dan rakyat Indonesia. Nek wong Indonesia iki wong melarat we gelem sengsara ya gelem apa meneh kok dikon keadilan sosial mesti seneng banget. Jadi ndak ada anti Pancasila. Jadi Anda jangan ditunggangi oleh hoak-hoak intelektual, oleh hoak-hoak terminologi atau kata-kata yang bertebaran di medsos, di media, di televisi, di mana-mana yang semuanya sebenarnya sedang menunggangi Anda supaya Anda menjadi bangsa jajahan yang dikempongi, dibodoh-bodohkan terus-menerus. Makanya sering dolanan jaranan, mulai sesuk golek pring ya. Tinggo jaranan ben kowe terbiasa nunggang jaran sebab iki jaran dunia iki larat, kowe tidak. Nah, kowe saiki kudu mencolot nunggang jaran. Menunggangi dalam arti positif. Mentakaburi, Pak Muzamil, tolong nanti dijelaskan. Takabur itu Allah yang lebih besar dari segala macam. Nah, saya selalu mengatakan takabur kepada manusia tidak boleh, takabur kepada sama makhluk tidak boleh. Tapi saya kira kita wajib takabur kepada masalah kita. Kita harus lebih besar dari masalah kita. Anda harus lebih besar dari sakit Anda harus lebih besar dari problem-problem Anda. Itu namanya mutakabir. Anda boleh, bahkan wajib bertakabur untuk supaya Anda harus lebih besar dari masalah-masalah yang menimpa Anda. Dan itu bisa, karena manusia bersifat sangat dinamis. Bahkan puasa saja itu, Anda tahu kan produknya kan la'allakum tattaqun, bukan bukan litakunu muttaqin. Kalau puasa menjadikan engkau menjadi manusia yang bertakwa, itu bahasa Arabnya litakunu muttaqin, kan gitu. Tapi bahasanya di Quran enggak gitu, la'allakum tattaqun. Ini sangat dinamis, siapa tahu kamu bisa menjadi lebih bertakwa. Bukan karena puasa kamu pasti menjadi bertakwa. Karena puasa itu hanya salah satu sarana, ada banyak tarikot-tarikot lain di luar puasa teknis yang harus Anda lakukan secara mental, rohani, akal pikiran dan seterusnya. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Muzamil, kita nantikan tausiahnya. Baik, terima kasih. Tadi Mas Abrang kan menyatakan inklusif gitu ya. Inklusif itu kalau dalam bahasa Arab Mas Abrang jami gitu ya. Jadi itu termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna itu al-jami. Artinya menghimpun gitu ya. Inklusif itu menghimpun berbagai segi gitu ya. Nah, saya kira teman-teman Ma'iyah gitu ya, seperti yang sering disampaikan oleh beliau Bahnon gitu ya, kita itu jangan jadi perabot tapi menjadi ruang gitu ya. Jadi inklusif itu bisa dilakukan, sikap inklusifistik itu bisa dilakukan kalau kita menjadi ruang gitu ya. Jadi kita bisa menampung, bisa menghimpun semua kekuatan. Karena sekarang persoalan yang sedang kita hadapi ini, Islam itu kan sedang digerogoti dari dalam oleh ormas Islam sendiri. Yang mana ormas Islam sendiri itu sedang cakar-cakaran satu sama lain, sama-sama rebutan bendera, gitu ya.
kata satunya aku yang paling apik, kata satunya paling apik. Gak ada ormas Islam sekarang yang mencoba menghimpun kelompok yang lain. Yang ada tuh menghancurkan yang lain. Gitu ya. Seperti contoh ya, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu idenya kan besar, menyatukan orang sedunia, coba bayangkan. Tapi eksklusif ya gak bisa. Bagaimana kelompok yang eksklusif menggagas gagasan mau menghimpun orang sedunia? Gitu. Ya gak bisa, maka Hizbut Tahrir akhirnya ditolak di mana-mana. Gitu. Sebenarnya Ma'iyah ini yang bisa sebetulnya. Gitu. Karena menjadi ruang Ma'iyah. Gitu. Ini kan Anda ada yang NU kan? Ada yang Muhammadiyah. Ada yang Hizbut Tahrir juga kan? Nah iya. Ada yang apa lagi? MTA. Ada FPI kan ini? Ada kan? Ada FPI. Mesti ada, hanya gak mau ngaku. Ini gak mau kena. Nah ini namanya jami, apa? Jami, menghimpun. Nah Hizbut Tahrir, saya bukan apa ya, dia punya gagasan besar internasional, satu apa khilafah Islamiyah sedunia, gitu ya. Tapi dia eksklusif, gitu ya. Dia selalu mengangkat-ngangkat benderanya sendiri. Akhirnya tabrakan dengan bendera lain, nggak mungkin bisa dicapai. Maka dia tabrakan dengan kelompok yang lain. Nah, alhamdulillah Ma'iyah kan tidak melakukan itu. Dan Ma'iyah kan tidak akan pernah tabrakan, karena Ma'iyah tidak menjadi perabot, tapi Ma'iyah menjadi ruang. Itu teman-teman semua saya kira sumbangsih Anda semua nanti kepada masa depan Islam, masa depan Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman MAI bisa menjaga ini, ayo. Ini sekarang sedang apa ya? Kelompok-kelompok itu sedang tabrakan satu sama lain. Coba baca medsos itu. Ya Allah. Saya sebagai orang yang betul-betul NU, gitu ya. Loh betul. Saya sendiri ngeri melihat teman-teman NU yang terlalu anti kepada orang yang di luar NU. Gampang tersinggung, gitu ya. Gampang apa itu ya? Pokoknya dikritik sedikit seakan-akan apa? Seperti apa itu? Seperti seng itu loh, seng kepanasan itu loh. Tahu seng kepanasan? Disenggol sedikit, ronang gitu ya. Suaranya nyaring sekali gitu ya. Nah ini kan ini ada apa kok seperti ini? Gitu ya. Nah, saya kira sekarang yang diperlukan, ayo masing-masing jadi ruang. Teman-teman yang di sini NU, yang Muhammadiyah, kan ada semua kan, FPI ada semua. Ayo mencoba teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang eksklusif. Bangun apa lingkungan Anda menjadi lingkungan yang inklusif, yang al-jami, ya, menghimpun, bukan mani. Nah, itu ya. Gitu ya. Jadi al-jami itu lawannya al-mani. Kalau al-mani itu selalu menolak, gitu ya. Pokoknya bukan aku ditolak. Gitu ya. Jadi kalau saya NU, pokoknya bukan NU, saya tolak. Gitu ya. Karena Mustafa Muhammadiyah, pokoknya bukan Muhammadiyah, ditolak. Nah itu. Nah ini al-mani namanya. Jadi selalu menolak. Gitu ya. Nah ini yang kita rasakan sekarang ini, dan ini ya sebetulnya memang sudah lama, gitu ya. Ini sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang pernah ngobrol sama Pak Hasyim Muzadi, yang Pak Hasyim Muzadi waktu itu jadi One Team Press kan. Pak Hasyim Muzadi pernah bilang sama saya, Mil, apa Kiai? Sekarang sudah darurat Islam, gitu. Dan darurat Indonesia, itu kata Pak Hasyim. Nah, teman-teman semua, sekarang seperti rahmatan lil alamin, gitu ya. Rahmatan lil alamin itu sekarang kan terus diacung-acungkan menjadi sebuah kelompok, gitu ya. Rahmatan lil alamin itu mestinya, gitu ya, menjadi sikap kita, perilaku kita. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Rahmat. Rahmat itu sebuah rasa yang ada, yang kita itu tidak tega
Kalau ada orang lain menderita, itu rahmat namanya. Jadi kalau sampean dalam hatinya ada rasa, kalau ada orang lapar sampean nggak tega, ada orang susah nggak tega, ada orang sedih nggak tega, ada orang punya masalah nggak tega, pokoknya ingin ikut mengatasi. Bahkan kalau perlu ketimbang awak mau sing rekoso, awak kuai, itu namanya rahmat, gitu loh ya. Itu rahmat. Jadi rahmatan lil alamin itu ya seperti itu kepada semua orang. Bukan kok rahmatan lil alamin diacung-acungkan menjadi sebuah kubu terus malah menebar kebencian. Iku tutu Islam rahmatan lil alamin. Piye karepe? Tutu ngono kuwi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu diroso teng jero ati. Pokoke lek ana wong rekoso ora tegel. Gitu loh ya. Lek ana wong lapar ora tegel. Lek ana wong sengsara ora tegel. Itu berarti ada rahmat. Maka sampean kalau namanya rahmat, gak mungkin gemuk sampean, mesti kurus. Kecuali rahmat yang gemuk. Nah iya. Wes itu ya. Itu rahmatin ilamin seperti itu. Kalau sampean punya seperti itu, berarti sampean punya rahmat. Sampai sabda Rasulullah itu, sampai seekor kuda itu mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya karena rahmat yang ada dalam diri kuda itu. Nah, sekarang orang kan enggak. Jangankan mengangkat kaki, lihat perlu diida-ida. Lihat anak uang cilik diida-ida. Rahmat apanya? Itu kekejaman. Sampai kepada lawan pun kalau rahmat itu jangan sampai tahu Salahuddin Al-Ayyubi. Lawannya sakit, dia nyelinap di tengah kegelapan malam mengobati lawannya. Ya apa enggak? Itu rahmatan lil alamin. Gitu ya. Nah sekarang malah digolei. Iya. Ya apa enggak? Nantang-nantang. Kok rahmatan lil alamin nantang? Ya rahmatan lil alamin apa? Jadi ayo itu rahmatan lil alamin seperti itu. Gitu ya. Nah ini sekarang yang mari yuk kita insya Allah teman-teman ma'iyah. Nah kenapa ini kok jadi seperti itu? Karena semuanya itu jadi perabot itu. Nah, maka ayo kita berbesar hati menjadi ruang. Dan itu yang diajarkan oleh beliau. Gitu ya. Terakhir, masalah takabur kepada masalah. Ya, jadi begini. Kan orang kalau punya masalah itu kan ingin selesai masalahnya. Kan itu ya. Nah, supaya masalah itu selesai kan orang harus tahu masalahnya. Ya apa enggak? Nah supaya orang tahu masalahnya kan harus diurai. Nah, orang bisa mengurai itu kalau berada di atasnya masalah. Kalau orang di dalam masalah kan nggak bisa mengurai. Karena pusing dan stres. Nah itu, jadi betul beliau. Jadi takabur kepada masalah itu harus. Artinya kalau ada masalah kita supaya berada di atas masalah. Di atas masalah itu bahasa Indonesia mungkin mengatasi masalah. Jadi mengatasi itu bukan apa? Berada di atasnya masalah. Karena kalau ada di atasnya, kita itu akan bisa mengurai. Kalau bisa mengurai, kita bisa menemukan, oh ini gitu. Jadi takabur kepada masalah itu hukumnya wajib. Maka teman-teman semua, kalau ada masalah, ayo takabur ya. Kepada masalahnya. Dalam arti berada di atas masalahnya, jangan di bawahnya. Nah Indonesia saya kira butuh para mutakabbirin gitu ya. Nah, ya, para mutakabbirin untuk bisa menyelesaikan persoalan Indonesia. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya baik teman-teman, saya kira kita perlu buka sesi tanya jawab atau merespon, termasuk oleh teman-teman yang ada di atas juga boleh ikut mengemukakan responnya atas apa yang tadi sudah kita serap dari Mas Sabrang, dari Mbah Nun, dari Pak Muzamil. Saya persilahkan. Oh silakan. Siapa? Oke, jenengan. Oke, habis itu Pak Munir ya. Oke, silakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi merespon apa yang tadi disampaikan Mas Sabrang kaitannya dengan ini sebenarnya sistem dan cuacanya yang salah sehingga tadi ada alternatif untuk membuat
ekosistem baru dengan cuaca yang baru. Kalau kita lihat konteks Indonesia pada saat ini kan, ini sebenarnya ada kemiripan dengan kondisi Mekah pra Rasulullah hijrah pada saat itu. Jadi ada kepemimpinan dari kata khilafah itu kemudian banyak dipakai istilahnya adalah siasah yang orientasinya pada kekuasaan pada saat itu. Jadi masyarakat Mekah yang awalnya sudah di sana terbangun permufakatan kultural, akhirnya kalah juga terhadap hegemoni kekuatan kapital dari Abu Sofyan pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah memutuskan untuk berhijrah. Kalau tidak salah hal itu tidak terjadi secara instan. Jadi kalau menurut Pak Mus itu, kalau untuk melakukan perubahan itu ada step-stepnya. Yang pertama itu internalisasi, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah pasca menerima wahyu itu. Kemudian terjadi proses internalisasi, kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi. Nah, hal ini saat ini sosialisasi ini yang tadi salah ditafsirkan menjadi publikasi itu, padahal sosialisasi di sini adalah melakukan interaksi membaur dengan masyarakat. Dan kalau tidak salah, mungkin nanti mohon koreksinya dari Yai Muzamil, sebelum Rasulullah memutuskan untuk berhijrah itu beberapa kali didatangi dari penduduk Yastrib sendiri pada saat itu meminta Rasulullah untuk datang ke sana. Dan ini juga temuan dari teman-teman NM. Ini ada kalau kita membaca buku-buku tentang tarikh Sirah Nabawiyah seperti itu, misalkan di Haikal dan lain sebagainya, ada kekosongan sejarah dari sejak Rasulullah usia 25 itu pasca menikah sampai usia kenabian di 40, usia 40 itu tidak begitu populer dibahas seperti itu. Nah kami coba ngoncek di situ menerka-nerka bahwa Rasulullah pada saat itu melakukan sosialisasi. Kan Rasulullah pada saat itu kan saudagar berdagang, jadi orang-orang yang di Yastrib pada saat itu sudah terinternalisasi nilai yang dibawa oleh Rasulullah, karena tadi yang disampaikan oleh Mbah Nun adalah sebuah masyarakat yang berlandaskan kepercayaan. Nah, pada saat itu kan Rasulullah sebelum memperoleh wahyu pun sudah bergelar Al-Amin, artinya sudah memang benar-benar dipercaya, sehingga pada saat itu ketika datang ke Yastrib yang di sana sangat heterogen dan banyak permasalahan, Rasulullah ke sana orientasinya tidak lagi kekuasaan, tapi menawarkan sebuah pola hidup baru, cara berpikir baru yang di sana dengan cara membuat orientasinya pada permufakatan. Dan menurut Pak Mus juga setelah sosialisasi tahapannya adalah infrastrukturisasi. Di sana Rasulullah mulai membangun pasar dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang bisa kita upayakan sebagai jamaah ma'iyah, kita anggaplah iki ceritanya kita sedang berhijrah. Kita kan sudah melakukan internalisasi dari nilai-nilai ma'iyah, kemudian selanjutnya kita bersosialisasi, yaitu mempererat pasduluran kita dengan saling menyengkuyung antar mungkin dari teman-teman antar simpul, antar jamaah dan lain sebagainya. Selanjutnya melakukan infrastrukturisasi, artinya kita menjadi entitas yang punya kedaulatan, baik itu di bidang pangan mungkin, kemudian di bidang ekonomi, agar orientasinya tidak untuk melawan negara, tidak untuk mengalahkan negara, tapi harapannya juga tidak bisa dikalahkan oleh negara seperti itu. Itu temuan dari teman-teman NM. Dan sebenarnya kemarin juga ada beberapa kita mengkaji istilah-istilah yang terkait dengan urip bebrayan itu. Jadi ada istilah, mungkin nanti Pak Muzamil bisa membantu kaitannya dengan negara itu kan. Kalau di Al-Quran disebutkan ada Korea, kemudian bilat itu Pak, limitasinya seperti apa. Terus yang jelas sepertinya kami menemukan ketidaksesuaian antara negara yang dimaksud dalam Al-Quran dengan negara yang dipahami oleh masyarakat pada saat ini. Itu kemudian harapannya setelah kita berhijrah, kita membangun Madinah, sopo ngerti kita ya besok bisa dapat Allah menghendaki kayak Fathul Makkah,
Yo, alhamdulillah. Gitu aja. Mohon bantuannya Yai Muzamil. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Heri atas respon dan pertanyaan yang terakhir. Saya juga ingin memberikan informasi. Jadi tadi teman-teman NM sudah melakukan penemuan atau pengkajian sejarah di mana Rasulullah pada usia antara 25 sampai 40 itu sudah melakukan sosialisasi dan bahkan tadi diceritakan sudah didatangi oleh orang-orang Yasrib sebelum hijrah ya. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yai Tohar. Yai Tohar pernah bercerita bahwa memang sebelum ke Madinah, sebelum hijrah, Rasulullah juga sudah tandur di sana, tandur benih-benih UKM dan lain sebagainya. Artinya ada gap sejarah yang kita terima mengenai hijrah, mengenai sejarah Islam itu yang kita perlu lengkapi. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Syekh Nur Somad Kamba itu memiliki hak khusus untuk menerjemahkan Sirah Nabawi yang diterjemahkan oleh beliau menjadi sejarah otentik, dan di situ kita bisa mempelajari bahwa pemahaman kita mengenai sejarah Islam sejauh ini itu masih banyak bolong-bolongnya, bolong psikologis, bolong dalam tanda petik common sense atau akal sehat kita itu masih belum maksimal, dan saya berharap teman-teman bisa menyelami salah satu buku yang penting itu. Contoh yang paling sederhana yang saya bayangkan gap itu misalnya gini, kalau kita mendengarkan Abu Bakar atau para sahabat itu masuk Islam gitu, bayangan kita itu kan ada sebuah organisasi bernama Islam dalam tanda petik, lalu orang berbondong-bondong daftarin. Kan seperti itu, tanpa kita sadari. Padahal yang berlangsung kan bukan. Yang berlangsung adalah peristiwa di mana Rasulullah itu dengan akhlakul karimahnya, dengan kualitas kemanusiaannya itu mampu mentransformasi orang-orang itu sehingga dia terserap atau tertarik untuk mendalami apa yang disampaikan Rasulullah lebih mendalam. Nah itu contoh sederhana. Itu Mas tambahan dari saya. Pertanyaan yang terakhir tadi mengenai Korea, Bilat dan lain-lain. Hal yang sama juga pernah saya tanyakan ke Syekh Kamba tentang sebenarnya Rasulullah itu sendiri punya enggak bayangan tentang bentuk komunitas yang diharapkan gitu. Kita membayangkan kalau sebagian ilmuwan politik menyebut Madinah itu sebagai negara itu kan karena bias dia sendiri, dia pinginnya itu negara. Padahal kan belum tentu benar-benar bernama negara kalau kita ukur dengan parameter negara modern dan seterusnya. Saya berharap ini juga menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam atau kuliah-kuliah ke depan. Teman-teman NM saya rasa bisa mendorong lebih jauh ke arah itu. Itu saya persilakan selanjutnya Mas Munir ya, sebelum nanti direspon. Sebentar. Oh ada yang dari sana, siapa tadi? Oh Mas ini Mas. Ya, silakan. Sebut nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novian Gilang Wijaya dari Gunung Kidul. Saya juga Novian Gilang Wijaya dari Gunung Kidul. Dredeg. Saya juga termasuk jamaah YouTuber dari Cak Nun. Dan banyak kata-kata yang dari beliau yang saya terima. Salah satunya itu kalau nggak salah, siapa kamu? Apa kamu itu yakin kalau kamu itu kamu? Wah itu langsung meresap nih. Ya, saya itu, wah itu muter-muter terus kata-katanya. Kalau saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu, kok teman saya itu gini, kok teman saya itu gitu, kok ada yang sampai rela gini untuk mencari eksistensi gitu loh. Bahkan kalau menurut saya manusia itu dari dalam dirinya itu udah tahu kalau dirinya itu nggak ada. Dari alam bawah sadarnya itu dia itu udah tahu kalau dirinya itu nggak ada, sehingga membutuhkan sesuatu dari luar untuk membuat dirinya eksis. Seperti misalnya beli baju bagus, motor bagus gitu. Menurut saya itu upaya untuk manusia itu tampil
wah gitu loh. Agar dia itu ada mengada-adakan dirinya sendiri gitu. Saya ya itu cuma pemikiran saya minta pendapatnya dari Mbah Nun atau mungkin Mas Abrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Munir atau siapa dari sebelah kanan? Ada? Yang mana? Yang jenggotan? Oh ya maju Mas. Nanti urano jenggote kok mengsidik. Oh yang belakang. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khotib, asal Lumajang. Pertanyaan saya kayaknya nyambung dari Masnya yang tadi. Jadi berangkatnya dari daun-daunnya Mbah Nun sendiri. Selama ini soal kemerdekaan, soal meneliti asal-usul kita. Terus saya coba mulai dari misalnya manusia. Oh iya, saya manusia. Terus manusia Jawa. Nah, saat mencari sesuatu yang ada di Jawa ini yang berhubungan dengan diri saya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, misalnya kok alih ya. Misalnya misalnya sebelum Jawa, terus sebelum sampai ke agama jadi manusia dulu, terus agama itu dari banyak referensi, misalnya dikatakan bahwa jalan hidup atau jalan berserah diri gitu. Terus saya banyak menemukan wacana di Jawa, ternyata orang-orang Jawa ya leluhur kita itu banyak yang berserah diri tanpa menggunakan tanpa menggunakan label agama Islam gitu. Maksudnya, nah di situ tabrakan dari diri saya sendiri. Pertanyaannya, waduh, gimana kita caranya mencari diri sendiri itu mulai dari asal usul Jawa sendiri gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Imam saking Jogja. Ini sifatnya mungkin urun rembuk juga. Tadi saya nyambung yang misalnya dari Cak Nun tadi, saya sangat yang men-trigger saya kesini adalah ketika Cak Nun tadi konsep warung yang ada unsur bebrayan dan seterusnya. Terus juga mungkin menyambung Mas Abrang yang kebahagiaan itu salah satu aplikasinya adalah senyum dan seterusnya itu. Saya cenderung selalu menempatkan diri saya lebih kepada ranah sosiokultural ya. Jadi beberapa tahun kemarin saya alhamdulillah sempat dikasih kesempatan oleh Allah untuk interaksi sama orang-orang asing yang orang sekarang menyebutnya belahan dunia barat, orang-orang yang kita sebut sekarang barat itu. Seperti itu. Maksud saya adalah ini saya temuan dari saya. Banyak temuan, tapi yang saya tergelik untuk membagi malam ini satu saja. Pernah saya pertajam dialog dengan sampelnya satu aja. Dia ini remaja dari Virginia, USA. Jadi dia pertukaran pelajar di SMA Kalasan kalau tidak salah, dan selama tinggal di sini itu dia mungkin kalau agak wow, kalau istilah anak-anak sekarang itu dia merasa wow bahwasanya ini kultur kita sopo aruh ini loh buat dia ini istimewa sekali, dan dia merasa kok
dia secara lugu karena masih remaja ini anak, jadi bilangnya ke saya, kalian itu di mata saya seperti kayaknya kok satu sama lain sama saling kenal sekali gitu loh. Itu kenapa dia merasa itu hal yang luar biasa buat dia, karena dia di Virginia. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu orang-orang barat itu kultur soparu seperti kita itu nggak ada. Dan ternyata saya kejar, saya tanya-tanya itu, ya itu efek dari tidak saling sapa itu si anak ini, saya lupa namanya. Ya mereka akhirnya yang timbul adalah siap prasangka, saling menghakimi walaupun masih dalam ranah persepsi, dan puncaknya adalah konflik timbul dengan tidak saling sapa. Awalnya dari situ. Jadi papasan itu ya saling acuh tak acuh itu diteruskan konflik muncul karena dalam ranah persepsi saling menghakimi, saling berprasangka dan seterusnya seperti itu. Saya tutup dengan ini. Jadi maksud saya adalah kita yang tadi disebut dikategorikan kita orang Jawa, kita orang Nusantara, kita ini punya modal, jangan lupa kan. Kita punya modal dari mbah-mbah kita yang sekedar masa berang tadi senyum itu seperti harus sederhana, tapi itu ternyata modal besar yang ya mari kita bersama-sama kita lestarikan itu gitu mungkin. Bukan untuk menjadi modal untuk takabur atau apa, tapi semoga ini membuka kesadaran agar kita tidak lagi menjadi bangsa yang inferior. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon segera bisa direspon oleh Mas Sabrang terlebih dahulu. Gini, ada satu konsep yang perlu kita pahami bersama. Kita ini kakeane tontonan iki pahlawan-pahlawanan, perang-perangan. Jadi naluri kita berjuang ki urusane ngono kuwi lho, ngimpine gede-gede gitu loh. Apa sebenarnya harus gini, membuat gini, mendesain ini dan seterusnya. Padahal kita mendesain apapun yo angel, kowe ngongkon anakmu berbuat sesuatu ya ora iso kok arep mendesain terlalu banyak. Tapi ada mekanisme begini yang berjalan. Jadi ada dua hal yang pengen saya ceritakan sebagai kaki kuda-kudanya. Pertama, kalau ada peperangan, itu juga sampai terjadi sekarang. Kalau ada peperangan, musuhnya luka, itu tetap ditolongi karo PMI ra. Apa jenenge nabi? Palang merah ra, tetap ditolongi walaupun musuh. Tetap ditulungi itu walaupun musuh. Walaupun sebenarnya dalam kepentingan perang itu sangat tidak membantu wong musuh kok. Wong wis apa jenenge luka ya pateni sisan apa piye wong jenenge musuh. Nah, karena di situ ada hierarki yang jelas. Sebelum melakukan sesuatu kepentingan apapun, sebelumnya ada nilai. Jadi apapun yang dilakukan itu melalui sebuah nilai tertentu. Nah, nilai ini penting banget. Uang tidak punya nilai, dia hanya punya kepentingan. Dia tidak akan keluar karakternya, dia tidak akan cetha dek ya opone kuwi. Jadi kabeh iki kudu ngliwati nilai dhisik. Nah, arep jelas. Jadi Kanjeng Nabi menurutku juga orang juga dengan sengaja membangun sebuah bendera Al-Amin enggak juga. Urusannya karena jelas nilainya dan dia melakukan apapun berdasarkan nilai utama itu. Entah itu kadang-kadang kok kayaknya nggak masuk akal ya, nulung musuh ini nggak masuk akal. Tapi nilai kemanusiaannya lebih penting daripada urusan menang kalahnya. Jadi mendahulukan nilai. Nah, ini meloncat yang kedua. Kenapa nilai itu sangat penting? Karena begini. Tak kayak contoh ada yang pernah melihara semut nggak? Oke, orang rada aneh ya melihara semut. Oke, ono sing tahu nonton semut ora? Semut kan sebuah society yang sangat-sangat ampuh toh, cerdas toh. Ono tentarane, ono division of labor, ono tentarane, ono pekerjane, ono ratune, ono sing tukang bertani barang, menumbuhkan jamur, nggawa panganan dan seterusnya. Anda tanya satu semut, ada yang punya konsep tentang society enggak? Ono pembagian kerja ngono ora? Rajane ono pembagian kerja kowe ngene, ono pemerintahane ngono ora? Tapi lihat, kepandaian society itu jauh lebih tinggi daripada intelligence society itu yang muncul. Itu jauh lebih tinggi dari intelijensi personalnya. Itu fenomena yang disebut sebagai emergence.
Itu intelektual yang tidak muncul dari perseorangan. Itu intelektual yang muncul dari komunitas. Itu muncul sendiri, tidak ada yang mendesain satupun. Itu muncul sendiri. Mulanya sinau bareng menurut Simbah. Nah, itu jalannya gimana kok bisa gitu? Karena semut punya nilai. Nilai semut itu sederhana tok. Silaturahmi dan gelem ngelakoni. Bagaimana society itu bisa berjalan? Karena terjadi keseimbangan. Sepiro tentarane, sepiro pekerjaane, sepiro petanine. Mereka hanya patuh pada dua peraturan, silaturahmi dan gelem dadi. Semut setiap ketemu kancane lak salaman toh. Salaman. Anggapnya sepele, salaman toh. Tapi lihat, ketika dia coba hitungan, ketika dia kesalaman sekitar sama katakanlah 23 semut. Dek ora ketemu tentara, dek dadi tentara. Dek salaman, kok ora tahu ketemu petani iki, dek dadi petani. Sehingga keseimbangan itu terjadi. Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan wong mereka nggak punya data statistik kok. Berapa jumlah tentara saat ini sehingga berapa yang butuh jadi tentara, berapa petani saat ini sehingga digeser dari petani pekerja menjadi petani, gak ono sing ngatur gitu. Mereka hanya ngikuti satu nilai. Hanya ngikuti dua nilai. Salaman terus karo sapa sing ketemu. Dan ketika salaman wong akeh kuwi ora ono satu division of labor, ono tentara misalnya, dia jadi tentara, berubah wes langsung pekerjaannya. Nah, hanya mengikuti dua peraturan itu terjadi kepandaian yang lebih tinggi. Yang satu semut pun tidak bisa memahami kepandaianku. Itu fenomena itu disebut sebagai emergence. Nah, menurutku Madinah itu orang juga didesain sistem pemerintahannya seperti ini, nanti ini gini, enggak seperti state country. Dan Kanjeng Nabi kan gagasannya bukan negara, gagasannya menungso mengikuti sebuah nilai. Kenapa? Karena society itu mengikuti sebuah nilai tertentu, akan muncul sebuah penataan yang lebih tinggi intelektualnya daripada perorangannya tersebut. Yang orang-orang itu tadi tidak bisa membayangkan bagaimana menatanya. Hanya dengan mengikuti peraturan itu tok. Wis dikai contoh karo semut, wis dikai contoh karo lebah. Lebah yang ngono. Piye mereka bisa menemukan melayu mabur sembarangan ketemu kembang ngandani kancane. Yuk sapa sing melayu rono. Mereka hanya mengikuti peraturan. Nek lebah dengan peraturan jogetnya. Peraturan coron joget tidak enak mempelajari. Nah, terjadi society yang tertata, terjadi ekosistem yang tertata, terjadi kerjasama dalam sebuah society. Sangat-sangat mudah sebenarnya, tapi itu yang paling disepelekan. Bagaimana society itu mengikuti sebuah peraturan bersama. Kabeh konsisten mengikuti peraturan bersama itu yang dipatuhi. Maka terjadi society, maka terjadi intelektual yang lebih tinggi daripada intelektual masing-masing makhluk tersebut. Itu emergence. Nah, aku nyebutnya itu pure intelligence. Aku nyebutnya itu intelligence Gusti Allah kuwi. Kenapa? Karena bukan ciptaan orang-orangnya ini. Itu terjadi dengan sendirinya, itu emergence, terjadi dengan sendirinya. Nah, bangun society nek bayangane ngatur uang, wah, kowe ngatur siji bojomu, anakmu wae kangelan kok arep ngatur segitu banyak orang. Dan saya melihat Kanjeng Nabi menata sedemikian rupa itu tidak dengan kekerasan, maksudnya tidak dengan peraturan, tidak dengan konsep. Ini ngajarke sebuah nilai yang kemudian diikuti bersama. Kemudian emergence muncul society Madinah. Apakah kemudian engko didesain gawe piagam Madinah? Enggak. Karena nilai itu terjadi interaksi, membutuhkan jawaban. Jawabannya gimana? Dari nilai-nilai tersebut dan orang-orang itu tersebut akan membuat jawabannya sendiri-sendiri, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Pure intelligence itu, aku nyebutnya kepandaiannya Gusti Allah tenan itu muncul dengan sendirinya, bukan dari satu orang-orang tersebut. Nah, iki yang tidak heroik, ya. Piye berjuangnya di mana kan ngono tadi ya. Berjuangnya kan di dalam perjuangan bersama, persetujuan. Karena ketika satu society, satu tidak mengikuti nilai yang berbeda, emergence-nya pasti nanti juga berbeda. Nah, sing iso ndelok emergence itu, yo butuh
apa jenenge sudut pandang, cara pandang, resolusi pandang dan kedalaman pandang yang apa jenenge berbeda. Nah, aku cuman memberi mbatan itu aja sebagai referensi. Oke, matur nuwun, kuwi respon saya. Oke, saya waktu masih sedikit nih, sekitar 20 menit saya nurusin Pak Muzamil kemudian ke Sabrang. Jadi di Serang waktu kita ma'iyahan di kumpulan para aktivis yang pro Jokowi maupun yang pro Prabowo, pro Gatot, ya. Ada pertanyaan mirip seperti itu. Kalau memang pemimpin yang zalim ini adalah ketentuan Allah, maka kita mau apa gitu. Nah, saya ambil terminologinya aja pertama. Kan Allah itu menyikapi manusia dengan 5 macam klausul. Yang pertama, memberi perintah. Bisa berupa hidayah, bisa berupa karomah, bisa berupa ide, ilham, dan seterusnya. Jadi memang Allah sendiri yang perintah. Nomor 2, manusia berkehendak, manusia punya kemauan, manusia punya program, Allah mengizinkan. Jadi yang kedua izin. Yang ketiga, Allah membiarkan. Allah tidak berurusan, sebagaimana hadis kepada Abdurrahman itu, yang jangan minta jadi pemimpin itu. Sebab kalau kamu minta jadi pemimpin, kamu mencalonkan diri, maka Allah tidak ikut-ikut, tidak ikut campur terhadap urusanmu, tidak nolong, tidak menghukum dan lain sebagainya. Karena nanti tinggal ditunggu di neraka. Yang nomor 4, bombong, apa ya? Istidraj ya. Istidraj. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau orang membiarkan kecenderungan untuk memelihara penyakit di dalam hatinya, maka Allah menambahi penyakit itu. Jadi ada klausul bombong atau ngelulu. Yang nomor 4 adalah idlal. Allah memang menyesatkan kalian. Nah, dengan sebab yang seperti Anda tanyakan tadi. Nah, jadi sekarang kalau ada pemimpin yang Anda sebut zalim itu yang mana? Apa ini hidayah Allah? Apa perintah Allah? Apa ini kita sendiri terus Allah mengizinkan? Nah, kue dhewe sing milih itu. Nomor 3, ya sak karep-karepmu kono kan itu. Sing nomor 4, ayo tak surung malahan. Nah, kue sok ngono kuwi. Nah, gitu. Nomor 4, kue tak sesatke kue kan, tak jelomprongke kan gitu. Itu. Nah, yang mana gini? Simpan dulu pertanyaan ini untuk kita jawab bersama dengan pertanyaan yang lain mengenai pertanyaan yang lain tadi. Nomor 2, saya itu tidak begitu, saya itu husnudzon kepada Allah apalagi ya, dan kepada bangsa Indonesia. Terminologi yang lain begini, Anda itu kalau menerima sesuatu itu mungkin ujian dari Allah, mungkin hukuman, atau mungkin peringatan. Jadi yang paling ringan kalau diperingatkan berarti Anda masih disayang Allah, dielekke dandanono. Utawa diuji panjenengan kowe wis rada kuat diuji. Gitu ya. Utawa kowe dihukum. Nah, ada peringatan yang tidak diperhatikan oleh manusia akhirnya ditingkatkan menjadi ujian, dan ujian tidak digarap dan tidak dikerjain oleh manusia akhirnya jadi hukuman. Nah, ini salah satu yang ada kemungkinannya di Indonesia adalah lagu iki wis diuji kaya ngono ya tetep ndau wae, tetep tidak perhatiin, akhirnya semula Anda diberi pemimpin zalim itu untuk menguji Anda. Tapi akhirnya karena ujiannya tidak dikerjain, Anda malah menikmatinya, akhirnya dijadikan hukuman. Jadi Anda sedang dihukum ini sekarang, dan puncaknya 2019 itu adalah ketok palu hukuman berikutnya gitu. Yang lebih parah gitu. Kalau kemarin cuma hukuman seumur hidup, 2019 hukuman mati kan gitu. Nah, ini terminologi kedua. Tapi saya tidak bahagia untuk menceritakan penderitaan dan kebusukan. Jadi saya akan ambil sisi yang lain, jarak pandang dan sudut pandang yang lain. Saya itu sama bangsa Indonesia itu, nek tak delok wong cilik ning desa-desa sejak zaman dulu, tidak hanya zaman sekarang, tidak hanya reformasi, Orba, Orla, kemerdekaan. Sejak dulu sudah saya lihat. Wong Indonesia janjane kan menggari njupuk tiket untuk masuk surga.
sudah memenuhi syarat dia untuk masuk surga. Ning urung duwe tiket resmi ngono ya. Urung duwe tiket resmi niku tulisannya la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu pun juga kadang-kadang tiket itu tidak diperlukan kalau Allah mau. Gitu ya. Bisa aja. Maksud saya, Anda ini misalnya kalau Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang manapun, sebenarnya sudah secara semut tadi, secara emergence, Anda sudah menemukan kok. Bagaimana baik sama orang, baik sama Allah, bagaimana baik sama binatang, baik sama alam, itu sudah menemukan semuanya. Tapi kemudian dipermatang dan diberi keyakinan yang lebih teguh oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Islam itu. Jadi, kalau kita lihat ini, saya tidak optimis bahwa bangsa Indonesia sedang dihukum atau sedang disesatkan, gitu loh. Loh, wong apike kaya ngono kok. Nganti saiki aku nek ndelok rakyat apike kaya ngono. Salah iki mergo diracuni. Gitu loh. Ada yang jahat di antara mereka itu karena atmosfernya tadi, karena ada pencipta atmosfernya, ada pencipta cuacanya. Itu pun tetap baik loh mereka. Aku rasa bayangke wong Indonesia, ya kucoba sing banget ya. Saya tidak bisa bayangin mereka tidak masuk surga gitu loh. Ini dalam rangka khusnudzon, bukan saya memastikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk mayoritas bangsa Indonesia ini tetap ujian, belum hukuman. Tapi untuk kelas menengah dan elit itu hukuman, penyesatan dan hukuman sekaligus. Dijlomprong ke tenan. Karena yang paling kacau, yang paling busuk mentalnya, akalnya, nilainya adalah kelas menengah dan elit. Dan mereka merasa mendapat berkah dengan menjadi staf menteri, dengan merasa mendapat berkah. Padahal itu Allah betul-betul sedang menghukum dan membusukkan, ya, membusukkan akhiratnya. Dia pikir sukses menjadi menteri itu, dia pikir sukses kan itu kan kekufuran intelektual yang luar biasa. Dia pikir kalau menjadi pejabat itu sukses, gitu ya. Gitu. Dia pikir nek wis dadi opo-opo ki ampuh gitu loh. Gitu. Itu kasihan betul aku. Dan tiap hari saya gendong wong-wong kaya ngono kuwi. Glendot nang aku kaya ngono kuwi. Oke. Nah, menurut saya Allah itu sedang memverifikasi dan nyortir, sedang nyortir. Iki engko sing sebelah kene rada cendik-cendik iki tak iseni wong-wong sing tidak punya cukup ketahanan untuk menahan racun dan atmosfer yang buruk itu. Ning ana meneh sing didhuwurke iki lumayan kok iki. Lingkungane dian ning dhek ya ora pati-pati edan banget gitu ya. Ya ning ya tetep ora edan banget ya ora iso ning ya lumayan nek dhek iki. Minimum isi salat, isi apik karo tanggane. Jadi meskipun dia secara struktural dia sudah ikut dolim juga, tapi masih lumayan gitu. Terus nanti ada tingkat lagi dan saya itu berharap Anda itu munggah telundakan iki dhuwur ngono lho. Dadi kowe iki termasuk sing tahan uji. Kita itu di segala hal, Bang. Setiap pertanyaan itu selalu menunjukkan betapa kita itu orang yang ingin mandek. Inginnya itu iki wis bener, wis titik, ngono loh. Dan itu Anda melanggar sifat kehidupan ini. Anda ini kan mengalir, Mas. Tidak berhenti. Bahkan Anda tidak pernah berhenti di satu titik waktu. Anda berjalan terus. Beberapa makian kan saya bilang, kowe uripmu wingi posisi apa saiki? Masa silam, masa depan atau masa kini? Nah, yang gue mau pikir masa kini. Masa kini kapan? Tahun ini apa bulan ini? Bulan ini. Bulan ini tanggal piro? Oke, tanggal 17. Tanggal 17 jam piro? Ya. Sekarang misalnya jam 3. Jam 3 menit ke berapa? Menit ke 33. Menit ke 33 detik ke berapa? Terus nanti detik kita perkecil lagi menjadi sekon, menjadi apa? Sebenarnya di titik yang mana Anda hidup? Anda tidak pernah tidak melangkah kok. Satu suku kata Anda sebut langsung jadi masa silam, Anda berikut ke suku kata berikut. Kowe ora tau leren. Jadi Anda itu jangan punya kecenderungan untuk mandek, untuk jumut. Kita terus menerus harus dinamis. Memang hidup itu mengalir, makanya di Ma'iyyah kan ada puisi rada lebay. Hidup adalah
aliran yang bergetar dan getaran yang mengalir ngono kan. Opo iku? Filosofis ya Cak ngono kuwi ya. Nek wong Jakarta wah filosofis gitu. Wong Jakarta jak mikir sithik ngono filosofis. Edan ya. Kok filosofis gitu loh. Gitu ya. Nah, Anda kan tidak pernah hidup di suatu tempat dan di suatu tempat di waktu kan tidak pernah. Saya ngomong sabrang, ketika berang sanya udah masa silam. Berang saya ucapkan langsung masa silam dia. Nah, tingkat perkecilannya seberapa untuk Anda bisa mandek di suatu titik kan tidak bisa. Bahkan 1/1000 titik pun Anda tidak bisa. Jadi Anda tidak pernah berhenti. Sementara kecenderungan manusia adalah berpikir final, berpikir mandek, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang berpikir mandek? Gue karepmu kepingin ngerti persisnya piye to jane Gusti Allah iki lagi nguji, apa lagi ngukum, apa lagi apa ngelulu. Nah, itu semua dinamis. Untuk Anda mungkin itu wah aku lagi dihukum iso wae. Tapi sik iki ya hukuman ya ujian ya iso wae. Oh, iki orang mengujian ya aku dilekke iso wae. Jadi ada persentase-persentase yang harus Anda temukan pada diri Anda yang mungkin berbeda sama orang lain. Untuk orang tertentu peristiwa yang sama merupakan hukuman. Untuk yang lain mungkin merupakan peringatan, untuk yang lain lagi merupakan ujian. Tidak sama. Jadi Anda tidak boleh berhenti berpikir. Nah, dinamika untuk tidak mandek tadi itu adalah kowe ojo goleki sing bener ki piye. Aku sing marake. Ayo menungso kok golek sing bener. Bener pun bener per detik. Benermu saiki berikutnya dia bisa tidak bener. Ya, jadi misalnya tadi pertanyaan piye Hel tadi yang pemimpin dolim tadi itu. Atau apa tadi sebelumnya? Ya, oke. Jadi Mas, semua pertanyaan Anda itu sebenarnya yang jawab Tuhan, bukan Anda dan bukan saya. Ya karepmu Gusti Allah, gitu, langsung gitu. Ya memang kita salah satu yang harus kita sabar itu ya wes bertahan dalam kesabaran. Urung ngerti ki saiki sing bener sing ndi. Gitu loh. Tidak bisa kita pastikan surga, neraka, baik, buruk, tidak bisa. Yang penting kita tiap hari jangan nyakitin orang, jangan nambah masalah, jangan memecah belah, jangan memfitnah. Itu kan jelas, itu loh Mas. Itu saja. Memang hidup itu cuma begitu itu. Nah, setiap orang ini merasa tidak aman kalau tidak, wah iki sing bener. Loh, nek sing bener-bener dalam arti teknis gampang, sholat 5 waktu bener angger pada waktunya, ngono ya. Jumuan bener, rabi bener, gaya anak ya bener, enggak joning gerdu, itu ya. Kalau bener-bener relatif ya bener-bener relatif jenenge ya. Itu relatif dalam ruang dan waktu itu banyak ya syariat Islam ya toh bahwa kita ini pilkada, bahwa saya ini bener makan nasi ya iya memang ya tapi kalau Anda menginginkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu bersifat seperti nasi, oh ini benar nasi maka saya makan. Tidak bisa. Tidak bisa, makanya tidak bisa memastikan surga dan neraka. Saya bisanya husnudzon. Saya tidak mengatakan Anda pasti masuk surga. Tapi saya juga ingin membantah bahwa Anda masuk neraka. Boleh toh? Mau aku nek kowe mlebu neraka. Mbun ngoten to Gusti Allah mbok sabar bocah-bocah wis gelemakian nganti jam 3 esuk. Engko jam itu ya nyambut gawe kurang ngopo lek ngabekti ten jenengan mesti dilebokno neraka kok ya sadis ngono. Kan gitu kan. Nah, kalau itu kan la Allah ya. Berharap mbok menawa sapa ngerti meng ngono urip ki meng kuwi, Dek. Hidup itu hanyalah Allah. Semoga mbok menawa muga-muga sapa ngerti meng ngono ki tok. Gitu loh. Kecuali yang relatif-relatif tadi, benar yang relatif itu. Tuh. Nah, oleh karena itu, enak kita andaikan dulu dijadikan semut. Nah, wis ngene iki kan kebingungan. Ya toh? Nah, ngene iki kebingungan, dikai akal ning ya ora tekan, ya toh? Ya toh? Sinau ya malah luwih sekolah kok malah dadi piye to iki aku sekolah kaya ngene hasilnya. Kan gitu. Nah,
itu sebabnya yang saya ke Sabrang ya, itu sebabnya Sabrang menjelaskan tentang emergence. Apa Brang? Jenenge emergence apa gue? Emergency situation. Istilahnya emergency. Nah, itu kita sudah pelajari sejak awal teman-teman dengan dua idiom di Ma'iyah. Satu, organisme dan organisasi. Jadi semut itu dia sebuah organisme yang dirimut langsung oleh Allah. Bahkan dia tidak punya kesadaran. Sabrang mengatakan mereka cuma setia, mereka juga enggak setia. Mereka tidak ada tema kesetiaan juga. Mereka itu 100% dikehendaki oleh Allah. Ya malu mayuk marun kalau di Quran. Ya malu mayuk marun ya begitu itu semut. Kalau semut dikasih kesadaran sedikit bentrok sudah. Sama dengan manusia. Nah kita ini kan kalah oleh akal kita sendiri. Apalagi di Indonesia akal itu kata kerjanya adalah menipu. Yaitu ngakali. Ya sudah mau bagaimana, kapan kita latihan baik? Wong akal untuk ngakali. Padahal mengakali itu kan benar. Mengakali itu artinya, ayo kita akali padi supaya jadi makanan yang enak, maka jadi nasi. Ngakalinya pakai ditutu, diliwet, yang begitu, itu ngakali namanya. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali, ya ngapusi. Aku mau diceritani Rampak. Jadi Jember itu kan ketua OSIS, Rampaknya itu ketua bidang apa dan jagoan di sekolah di ranking, terus malam di kamar dia ketua kamar. So kan kue ketua kamar, kepala kamar kayak piye to. Wong kue ngelempit sarung keset. Ya toh. Kue iki anduk kowe kok klumbruke. Orang mesti lali kok bisa ketua kamar piye kan, kamar di pesantren itu kan ketertiban, ketekunan itu lah, terus piye? Yang enggak tahu guru-guru itu nganggap saya itu paling tertib, paling rajin. Lah kok iso? Ya tak apusi dia bilang gitu. Kok apusi piye? Pokoknya kalau guru memeriksa itu saya duduk langsung di depan lemari saya. Saya temuin di depan lemari saya ketika pemeriksaan sehingga dia tidak bisa buka lemari saya. Kalau lemari saya dibuka kelihatan kacaunya lemari saya. Bahkan kalau lemarinya teman-teman juga kacau, itu sama Sabrang sama si Rampak sebelum pemeriksaan dolek kardus popo sing abot disorongke ning ngarep supaya guru tidak punya naluri untuk bukain barang-barang kotor itu. Oh, iki ngapusi gurumu ngono. Ya ndak ngapus itu siasat yang ngomong ngono. Kurang ajar ya wes. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu organisme. Manusia ditawari akal, maka dia bikin organisasi dan tujuannya organisasi adalah untuk niru organisme. Tidak mungkin tidak niru organisme. Kamu mencapai dengan organisasi termasuk negara, manajemen perusahaan, manajemen keluarga itu untuk mencapai apa yang diorganisir oleh Allah yang kita menyebutnya organisme, padahal itu ya organisasi, cuman pelakunya Allah. Kita pelakunya kita sendiri dan kita tidak mau ada Allah. Bal-balan yang tidak nyebut Allah, National Geographic yang tidak nyebut Allah, ada ikan yang sangat indah, tidak satu pun Tuhan pernah disebut. Gitu. Tuhan tuh pokoknya disisihkan begitu rupa. Jadi saya tuh berempati betul sama Allah. Ya Allah, Engkau selalu dikucilkan ya Allah. Kok mirip sama nasibku ya Allah. Ngono Mas ya. Nah, makanya kita tadi saya bilang semut punya organisasi, bahkan saya sering cerita semut itu nanti ada pencari makanan, mencari gula misalnya empat semut. Dan selama dia mencari itu dia selalu meninggalkan jejak. Nanti sehingga ketika dia pulang ya itu jejak itu diikutin dan nanti kalau ada utusan dari ratu untuk mengambil gula itu misalnya, maka sudah ada jejak yang diikutin. 4 semut menemukan gula, dia tidak ganggu, dia cuma lapor saja bahwa ada gula, dia balik ke sarangnya, lapor sama ratunya, ratunya menyusun pasukan, kamu ambil tuh gula, nanti gulanya ini diambil, misalnya diangkat oleh 10 semut. Nanti di tengah jalan, kalau kamu cegat dia, kamu kasih gula ember, dia tidak terpengaruh. Jadi semut itu tidak punya keragusan. Bahkan semua binatang tidak punya keragusan.
Gitu loh. Manusia diberi akal tapi juga diberi kerakusan kan gitu. Jadi semut itu dia sudah bawa gula misalnya satu satu butir gitu. Nanti dia ketemu 10 butir yang tidak dia ambil. Lho ngono kok menungso ki aksane takwim lho. Ngono manusia itu makhluk tertinggi itu gimana? Wong karo semut kalah. Gitu loh. Ya. Makanya yang kedua idenya adalah sinau bareng, Bang. Kenapa sinau bareng? Lihat sinau dewi-dewi ya apik tapi tidak akan muncul emergence, tidak akan muncul kecerdasan sosial, kecerdasan kerumunan, kecerdasan orang banyak, tidak muncul jamaiyah, ya toh? Sekarang Anda lihat, nyun sewu ya. Coba kalau pakai organisasi negara, organisasi ormas, organisasi yang sudahlah semodern-modernnya manusia, bisa enggak bikin acara jam 8 malam sampai jam 3 pagi orangnya diem, mendengarkan benar, tertib, tidak ada yang ngaco, tidak ada yang kemeriuk dewe, bisa enggak? Enggak bisa. Sudah mau organisasi apa aja, mau PBB, mau Bloomberg, mau Rothschild, mau apa udah, enggak bisa bikin begini. Karena yang seperti saya bilang, karena dipimpin orang pinter. Dipimpin orang pinter, pinternya pinter dewe tadi itu, bukan emergence. Maka Anda coba lihat, seluruh konstitusi yang ada di semua negara dibikin oleh orang pinter, yaitu kaum elit intelektual. Sementara Piagam Madinah dibikin oleh semut-semut. Kan begitu. Itu ya. Berikutnya, Anda lihat tadi maknya. Misalnya terutama di Jawa Timur, itu kan sistem keamanannya pernah dirapatkan? Pernah ada aturan dari saya, pernah saya perintah, kamu jadi panglima, kamu yang mengamankan. Tapi kan tidak ada pengamanan insya Allah ya, melebihi Ma'iyah. Sampai-sampai si Karim menulis disertasi mengenai Ma'iyah security, ya sebagai tawaran internasional ada beliaunya. Kan begitu. Dia nulis skripsi di Belanda soal itu. Karena iki semutnya iki jajar-jajar dewe, begitu paling depan berarti kamu tentara, kan gitu. Gitu? Langsung tentara. Dan begitu kamu di belakang, kamu menjadi asisten tentara, ibu-ibu dan anak-anak kamu kasih jalan kapan saja, di mana saja. Dan tidak ada yang tidak ikhlas. Coba bayangkan, nyun sewu saya nggak nyebut, yang namanya tentara, polisi dan satuan-satuan tugas itu, satgas-satgas itu. Coba kemarin di Madiun itu. Jadi kalau Ma'iyah itu kesadarannya membuat ruang. Jadi kalau saya jalan menembus ribuan orang, itu mereka membenggang gitu loh Mas. Sehingga saya jalan. Kalau satgas lainnya, itu sibuk gandeng saya. Jadi aku wangel melakukan Mas. Gini. Jadi dia niatnya bukan memudahkan, niatnya dia ingin memonopoli saya. Niatnya kapitalisme. Sampai ada cerita mengenai Indonesia, saya tuh dapat pemandangan tentang Indonesia itu, pokoknya ada pokoknya satuan pengaman gitu di padang bulan kayak gini nih. Kalau selesai acara waktu itu belum ada Ma'iyah, sehingga belum ada organisme semut tadi. Dikerubungi ono sing kopi, ono sing sembarang mesti. Aku pernah digerobokan tuh Mas, sak klambiku iki dijupuk Mas. Mek kari celana karo kaos, sandalnya dijupuk. Jadi aku mlebu kendaraan tekan Pekalongan lagi tuku sandal jepit. Wis dipek kabeh pokoknya. Ini tiba-tiba ada yang loncat dari belakang, set, ambil peci saya. Wah, kepala keamanan, nggak boleh itu, haram itu. Nyuri, jambret namanya, dikejar sama dia. Wah, terus aku sibuk salaman, sebentar kemudian, udah sudah, saya pegang lagi. Untuk saya ya. Coba piye? Ya itu Indonesia banget, ya itu reformasi. Reformasi ngono kuwi tak pikir iki jatuhin Soeharto karena membela kebenaran dan membangun kebaikan. Jebul nggo kula damel kula nggih Cak. Wah arek-arek ya aku ngguyu cek iki anakku ya Allah Indonesia banget kayak ngono. Dan itu komandannya loh Mas. Ini Cak, sudah serebut nih Cak. Ini sudah beres nih Cak. Ganggu kula ya. Apa arek-arek gitu yang sekalian ya. Jadi menurut saya
kita itu tidak meningkat menjadi malaikat, kita turun menjadi semut. Nah, apa ya? Turun jadi semut itu malah apa itu? Terus raiso gue berantas semut yang dunia raiso. Ayo raiso semut diberantas, gitu loh. Kita nggak belajar ke tikus loh ya. Tikus yang tidak bisa diberantas, apalagi yang tidak bisa diberantas, nyamuk, lalat. Untung Sabrang kepekaannya kepada semut dan kita kan asik. Kita ini cuma semut, gitu loh. Semut ireng, ojo anak-anak sapi. Ya, semut ya anak semut. Sebab nek sapi ku engko dijak nyebrang kali Genawan njur kowe engko dikelui nek cara Jawa dikeloi terus gue diperbudak untuk bajak untuk segala macam. Lah kuwi wis enak-enak semut-semut ireng kok anak-anak sapi. Poconan kayak kalimat berikutnya, betapa kita menjadi budak akhirnya. Karena dia pikir kita ini berpikir sapi lebih besar daripada semut. Yang itu salahnya kan, materialisme kan. Kan gitu, dia tidak mengenal karakter, nilai dan seterusnya. Dia pikir sapi lebih hebat daripada semut. Ya sapi tidak kalah hebat juga, tapi dia punya kehebatannya sendiri sebagai sapi dan semut sebagai semut. Tapi jangan bandingkan gede kecilnya berdasarkan badannya. Itu. Oke, jadi saya senang sekali Anda sudah menjadi semut-semut, sudah dirimut Allah. Kan kalau Anda ke sini ini kan nek ora mergo hidayah Allah ya apa kowe ora apa di sini tidak ada gula kok. Ya toh, tidak ada gula. Semut-semut datang berarti dia menghirup gula sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nek meng gula-gula biasa kan sing teko mesti semut cilik-cilik lagi gede-gedene semene. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini kita ora apal ora popo, ora ngerti kabeh ora popo, ora kabeh kecatet ora popo, tapi percayalah bahwa memorimu mencatat. Sesuk mungkin kue kelingan sing saiki kue malah ora kelingan. Jangan khawatir, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu pada acara berikutnya, saya tidak tahu jadwalnya, hanya tahu yang di Gresik, Sidoarjo dan Surabaya.